Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Zulkarnain, NIM 20200430299. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Yang pertama adalah pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur paling penting yang harus dimiliki oleh setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat, dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau IED, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama adalah kesepadanan, yang kedua adalah kepararelan, yang ketiga adalah kehematan, yang keempat adalah kecermatan, selanjutnya ada kepaduan, dan yang terakhir adalah kelogisan. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut. A. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Sebagai contoh, siswa dilarang makan di dalam kelas. Di sini sudah tertera dengan jelas bahwa siswa adalah subjek, sedangkan dilarang makan adalah predikat. Yang B, tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, siswa melakukan kerja bakti pada pagi hari. Di sini terlihat dengan jelas bahwa siswa merupakan subjek dan tidak ada subjek yang lain, sehingga siswa menjadi subjek yang tunggal. Yang C, konjungsi intrakalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Sebagai contoh, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Di sini seharusnya kami datang agak terlambat bisa menjadi kalimat tunggal. Namun ditambah sehingga menjadi dua kalimat yang utuh. Menjadi kalimat kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara yang pertama. Selanjutnya ada kepararelan. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Jika bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Sebagai contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Selanjutnya ada kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. A. Hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Contoh, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Ini adalah kalimat yang efektif dan menggunakan subjek yang diperlukan. Jika ditambahkan karena dia tidak datang, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Nah, di sini ada dua subjek sehingga menjadi tidak efektif ya guys. Selanjutnya ada yang B, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Sebagai contoh, mulai sejak dari pagi dia hanya bermenung saja. Seharusnya sejak pagi dia hanya bermenung. Nah, di kalimat seharusnya ini menjadi lebih efektif daripada contoh yang pertama. Karena ada mulai sejak. Mulainya bisa saja dihilangkan langsung sejak dari pagi. Dia bermenung saja. Atau sejak dari pagi
dia hanya bermenung. Nah, itu bisa. Selanjutnya, yang C, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Sebagai contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Nah, ini tidak efektif. Seharusnya masih banyak hal yang harus dibahas. Tidak perlu hal-hal. Menjamakkan hal yang seharusnya tidak dijamak. Yang keempat ada kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan agar suatu kalimat tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Sebagai contoh, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Nah, kalimat ini menjadi efektif karena kalimatnya jelas. Ada subjek, predikat, dan juga keterangan. Selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai paduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak dipecah-pecah. Yang A, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Sebagai contoh, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan kita sangat mudah. Hal itu disebabkan karena pada masa-masa perjuangan, rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib perjuangan serta satu cita-cita. Nah, di sini kalimatnya sangat efektif dan tidak bertele-tele ya teman-teman. Dan yang terakhir ada kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat. Dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Nah, ini sesuai dengan ejaan yang berlaku dan dapat diterima oleh akal sehat. Berikutnya ada syarat-syarat kalimat efektif. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama ada kebenaran. Kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan yang dianjurkan, serta kaidah kebahasaannya ketat, mengikuti tata bahasa yang baku. Yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Selanjutnya ada unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif sendiri terdiri atas subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur subjek dan juga predikat. Namun dalam kalimat efektif perlu dihadirkan objek atau keterangan agar kalimat terkesan lebih utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama ada subjek. Subjek yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Selanjutnya ada predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Nah, sebagai contoh seperti menyapu, membersihkan lantai, mencuci baju. Nah, itu adalah predikat. Selanjutnya ada objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran. Biasanya berupa nomina. Seperti sekolah, atau sepeda itu, atau penggaris yang berwarna-warni itu. Nah, itu objek ya guys ya. Selanjutnya ada keterangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu,
tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.